antara masakan India dan Indonesia ternyata punya sedikit kesamaan. Sama-sama identik dengan rempah dan bawang yang wanginya nendang. Ini juga yang tak rasain pas aku berhasil ngolah kari yang tak padukan sama roti kolombeng, jajanan tradisional khas Kulon Progo. Hari ini aku punya misi penting mengantarkan tepung pesanan Pak Giman Giono, salah satu pengusaha roti kolombeng rumahan di daerah Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kulon Progo. Roti buatan Pak Giman lumayan terkenal di Kulon Progo loh. Sekalian aku mau ikut bantu-bantu buat rotinya. Wela dalah, kok yo pakai acara mogok toh yo? Padahal masih jauh. Piye iki? Mana jalannya banyak tanjakan. Apes tenan. Tapi jangan panggil aku gundul kalau gampang nyerah. Masih bisa didorong kok iki. Meskipun harus mengeluarkan semua tenaga iki dorongnya. Pokoknya kudu semangat lur. Dul, kok lama sekali? Iya Pak, motornya mogok tadi Pak. Dorong berat dengan tanjakan. Oh ya, sudah ambil areng sana. Oh iya Pak, iya Pak. Ya, mari. Walah, belum selesai pegelnya dorong di tanjakan, masih dapat omelan pagi-pagi. Ya wis lah, piye meneh. Kuat dilakoni, nek ra kuat yo tetep dilakoni to yo. Dalam sehari, usaha roti kolombeng Pak Giman membutuhkan 2 karung besar arang kelapa untuk proses pembakaran. Arang-arang iki disebar di beberapa tungku tradisional. Biasanya dipanaskan lebih dulu supaya langsung siap digunakan setelah adonan selesai dibuat. Dul, tolong Dul, dipecahin dong Dul, karo ini bang gula. Oh, iya Pak, ya. Bahan untuk adonan roti antara lain telur dan gula pasir. Untuk satu resep, Pak Giman menggunakan telur ayam dan gula halus masing-masing 4 kg. Mas, gulanya. Campurkan telur dan gula halus dalam mesin sampai mengembang. Yo, kira-kira lamanya 1 jaman lah. Bisa tinggalin Mas ya? Ya. Tepung tapioka diayak dulu supaya tidak ada yang menggumpal saat dijadikan adonan. Pak Giman menggunakan beberapa jenis tepung tapioka. Semuanya diracik sendiri resepnya secara turun-temurun. Kalau sudah, langsung dicampurkan dengan adonan telur. Mas, sini Mas tepungnya Mas. Oke. Seperti ini yo caranya mencampurkannya. Lumayan sulit buat pemula kayak aku. Tapi kalau sudah biasa, gampang-gampang aja kok. Sebelum masuk ke panggangan tradisional, adonan dimasukkan ke cetakan. Bentuknya mirip cetakan kue pukis yo. Nah, iki adonan yang sudah siap masuk ke tungku panggangan. Unik juga yo, mindah-mindahnya pakai besi panjang. Wah, ternyata pas dicoba mindahin gak semudah yang dilihat loh. Soalnya lumayan berat iki besinya. Walah, punyaku gosong begini. Bisa kena omel Pak Giman iki.
Dul, nganti gosong kaya ngono, Dul. Iya Pak, telat ngangkat Pak. Sepurane ya Pak yo. Iya. Maaf nggih Pak, namanya juga karyawan baru. Roti kolombeng yang sudah dipanggang langsung disusun dalam wadah kayu. Oh iya, hampir lupa. Tadi aku janji mau mengantarkan roti ini ke Mbak Meli. Katanya sih mau dibuat roti kari sapi ala-ala Timur Tengah. Weh, bayanginnya enaknya roti kari saja udah bikin ngiler iki. Aku harus cepet-cepet nganterin ke Mbak Meli. Mas Gendul niki Mbak Rini. Oh, kasih Mbak Rini. Nggih. Oh iya iya. Mbak Meli dan Mbak Rini sedang menyiapkan bahan kari. Bumbu kari deso yang mau dibuat cukup sederhana. Ada bawang, cabai, dan rempah-rempah seperti jahe, kemiri, kunyit, dan daun penyedap. Jangan lupa kentang dan daging sapi yang sudah direbus setengah matang. Semua bumbu diulek sampai halus. Aku paling senang makanan dengan bumbu kayak rempah-rempah begini. Soalnya makanan jadi kayak rasa. Mbak, tak gawe santan sik ya. Oh iya, gawe santen sik, aku tak ngelus keki. Mbak Meli membuat santannya lumayan kental. Semakin kental, makin bagus sih. Soalnya rasanya lebih gurih dan karinya lebih mantep. Bahan-bahan wis siap kabeh iki. Sekarang waktunya motongin daging sapi. Potong dadu aja yo, supaya lebih mudah dikunyah. Sip lah. Langsung masak kari aja iki. Bumbu halus dulu yang dimasukkan yo. Sekalian batang serai dan daun penyedapnya. Tumis sampai harum. Kemudian masukkan daging sapi. Aduk sampai rata dan bumbunya meresap. Selanjutnya, masukkan santan dan kentang. Masak kari sampai santannya menyusut. Mbak, ini roti kelombengnya Mbak. Oh iya, makasih ya, Ndul. Oh iya Mbak. Paduan kari sapi dan roti kolombeng memunculkan suasana masakan Timur Tengah yang sangat menggugah selera yo. Setelah matang, tinggal dituang ke atas roti kolombeng. Widih, aromanya langsung bikin tambah lapar. Iki lho hasilnya, roti buatan lokal bisa jadi campuran makanan Timur Tengah. Menarik tau tampilannya. Langsung sikat wae iki. Mumpung lapar setelah dorong motor dan kerja seharian. Ayo, Ndul, kayak dicoba nggak ame? Oh iya iya. Wah, rasanya ndak main-main. Gurihnya kari dipadukan dengan lembutnya roti kolombeng. Keduanya seperti berjodoh di mulut. Bikin nagih. Banyak sekali menu makanan lokal yang bisa dipadukan menjadi sajian kuliner yang unik dan nikmat. Tapi jangan melupakan kuliner tradisional juga yo. Lur, di Indonesia atau di India, masak kari tetap butuh bawang merah untuk bumbu. Oh, soalnya bawang merah menghasilkan rasa yang tajam dan aroma yang khas. Bikin rasa kari semakin jos gandos. Tapi tahu nggak lo, ternyata bawang merah di Indonesia itu beda sama yang ada di India. Sambil kerja ngumpulin duit buat ongkos ketemu Syahrukh Khan,
Aku sekalian nyari tahu apa perbedaan di antara keduanya. Jangan kemana-mana yo, lanjut setelah ini.